Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan insulin pen. Ini adalah insulin nanti yang akan kita gunakan atau karena saya ajarkan untuk cara penggunaannya ya. Sebenarnya banyak sekali jenis insulin selain pen, cuman pada kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara penggunaan insulin pen ini. Oke. Sebelumnya akan saya jelaskan singkat terkait tentang apa sih itu insulin. Insulin adalah suatu zat atau hormon yang dikeluarkan oleh tubuh kita melalui pankreas ya. Jadi fungsi dari insulin sendiri adalah untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh kita. Nah, pada pasien diabetes mellitus itu akan mengalami gangguan pada sekresi insulin di dalam tubuh, sehingga karena ada gangguan terhadap sekresi insulin, otomatis kadar gula darah di dalam tubuhnya tidak bisa terkontrol dengan baik. Nah, makanya untuk pasien-pasien diabetes mellitus itu ada beberapa pasien yang memerlukan tambahan insulin atau asupan insulin dari luar menggunakan insulin pen. Nah, insulin pen ini adalah alat bantu yang digunakan untuk memasukkan insulin dari luar ke dalam tubuh ya. Jadi ada insulin bentuknya seperti ini. Nah, insulinnya seperti ini, di dalam sini sudah ada obatnya. Jadi khusus untuk insulin pen itu bukan yang refill, jadi udah langsung ada obatnya di dalam sini ya. Tapi ada juga insulin pen yang dia bisa di refill tuh ada. Tapi kalau yang ini kebetulan dia sekali pakai, setelah habis nanti dibuang. Nah, di sini nanti ada yang berwarna karet, yang berwarna merah ya. Di sini kelihatan karet berwarna merah. Nanti ketika insulinnya ini digunakan terus tiap hari, nanti otomatis karet itu akan naik sampai ke atas ini ya. Jadi sampai naik terus sampai nanti akhirnya sampai yang paling atas sendiri itu menandakan bahwa insulin sudah habis. Nah, di sini ada jumlah dosis yang akan kita gunakan. Jadi nanti tergantung dari dosis yang direkomendasikan oleh dokter. Untuk tiap pasien beda-beda dosisnya, tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Ini caranya tinggal diputar saja. Mau dosis berapa yang akan kita hendaki, nanti tinggal kita putar. Untuk satu pen sendiri ini dia maksimal ada 60. Ada juga pen insulin yang dia bisa sampai 80. Oke. Nah, seperti itu untuk insulinnya. Nah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan insulin, yang pertama adalah dalam hal penyimpanan ya. Insulin ini yang masih baru atau baru kita dapatkan dari apotek atau dari rumah sakit, untuk penyimpanannya itu harus di suhu kulkas ya, suhu dingin ya, di lemari pendingin. Kurang lebih suhunya sekitar 2 sampai 8 derajat. Jadi 2 sampai 8 derajat. Insulin ini tidak boleh disimpan di lemari beku atau freezer. Karena nanti akan rusak untuk zat-zat yang ada di sini ya. Insulinnya akan rusak ketika dia disimpan di suhu beku. Nah, kemudian untuk penyimpanannya selain di kulkas, ketika insulin ini nanti sudah digunakan atau sudah dipakai, dia bisa disimpan di suhu ruangan. Suhu ruangan itu maksimal 30 derajat. Nah, yang penting ketika kita menyimpan di suhu ruangan itu adalah terhindar dari cahaya matahari, itu pasti, sama panas ya. Jadi panas itu maksimal 30 derajat Celcius. Nah, nanti insulin ini bentuk pen, dia bisa dibawa kemana-mana, jadi sangat praktis dan sangat mudah. Kita tinggal masukkan ke sini, nanti tinggal dibawa kemana-mana. Yang penting ketika kita akan membawa insulin ini harus terlindung dari cahaya matahari. Kalau kita bawanya ke terik matahari ya sebaiknya kita simpan di dalam tas saja, nggak apa-apa. Nah, kemudian ketika akan menggunakan insulin, selalu periksa untuk tanggal kadaluarsanya yang ada di sini ya. Ini tanggal kadaluarsanya selalu kita cek, pastikan Anda menggunakan insulin yang tidak kadaluarsa. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu gunakan insulin yang benar-benar masih baru. Apabila nanti ketika Anda menggunakan insulin di sini nanti muncul kristal-kristal atau tiba-tiba warnanya berubah, yang tadinya biasanya bening tiba-tiba menjadi kuning, itu sebaiknya jangan digunakan. Ada kemungkinan insulinnya tersebut rusak. Nah, seperti itu. Untuk expirednya insulin tadi, ketika dia sudah dibuka, dia hanya bertahan maksimal 4 minggu. Jadi setelah insulin ini kita pasang jarum, expirednya sudah tidak sama seperti yang ada di sini lagi ya. Jadi ketika sudah dipasang jarum, dia nanti untuk expirednya kurang lebih maksimal 4 minggu. Itu. Oke, ayo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan insulinnya ini ya. Nah, pertama-tama insulin yang masih baru kita keluarkan dari kulkas terlebih dahulu atau lemari pendingin.
Kemudian insulin ini kita diamkan di suhu ruangan terlebih dahulu ya. Jadi kita hangatkan lah atau seperti itu supaya nanti suhu insulin ini sama dengan suhu tubuh. Untuk menghangatkannya bisa diletakkan di suhu ruangan selama 1-5 menit, atau boleh kita lakukan seperti ini ya. Jadi ini insulin kita taruh di tangan seperti ini, kemudian kita putar seperti ini, kita hangatkan seperti ini saja dengan suhu tubuh kita. Lakukan kurang lebih sekitar 10 kali ya, 10 kali kayak gini nggak apa-apa, cukup. Oke, setelah 10 kali dan dirasa dia sudah agak tidak terlalu dingin lagi, nah setelah itu baru kita bisa pasang jarum di sebelah sini ya. Ini lubang untuk jarumnya tadi. Nah, untuk insulin tertentu, yaitu insulin yang premix tadi, karena dia campuran, jadi dia di sini nanti akan ada endapan ya. Jadi tidak berwarna bening, tidak berbentuk bening, tapi dia akan berwarna putih keruh. Nah, insulin-insulin yang seperti itu nanti ketika disimpan dia pasti nanti akan mengendap. Nah, sebelum kita gunakan, alangkah baiknya insulin tersebut kita endapan tersebut kita hilangkan terlebih dahulu, atau kita campur dengan cara diputar-putar seperti ini ya. Dilakukan seperti ini pelan-pelan saja, apa-apa, tidak boleh dikocok, tidak malah merusak obatnya. Cukup seperti ini aja nggak apa-apa. Atau kalau misalnya mau seperti ini juga boleh, pelan-pelan saja nggak apa-apa, santai. Sambil kita lihat kalau dia sudah larut, nah, baru kita gunakan. Oke. Nah, selanjutnya kemudian adalah kita memasang jarum insulin ya. Di sini ada jarum insulinnya. Di sini nanti ada kemasan tutupnya ya. Di tutup jarum insulin ini nanti akan tertera. Di sini akan tertera ukuran jarumnya berapa, kemudian berapa kali jarum itu bisa digunakan. Umumnya rata-rata jarum insulin digunakan maksimal 2 kali. Di sini akan ada tanda yaitu angka 2 di dalam lingkaran kemudian dicoret atau digaris miring. Itu artinya insulin itu maksimal digunakan untuk 2 kali. Nah, saya sarankan untuk insulin sebaiknya digunakan 1 kali ya, jarum insulin ya. Maksudnya jarum insulin digunakan 1 kali saja. Jadi tidak sering digunakan karena nanti lama-lama dia akan tumpul dan ketika akan disuntik pasti akan terasa sakit. Jadi saya sarankan ketika setelah saya pakai langsung ganti jarum yang baru untuk penggunaan berikutnya. Oke. Kemudian untuk jarumnya insulin, cara masangnya mudah. Posisikan ini tegak lurus seperti ini ya, dengan insulinnya dengan jarumnya kita tegak lurus, kita pasangkan seperti ini. Oke, seperti ini. Tegak lurus, masuk, klik. Kemudian kita putar kencang. Kebetulan untuk jarum insulin yang saya gunakan ini adalah yang model ulir. Jadi kita harus kencangkan sampai dia ke dalam sini. Tapi ada juga di pasaran yang dia modelnya model kunci. Jadi nanti cuma tinggal masukkan, klik, kemudian tinggal kunci aja sudah terkunci, sudah nyangkut. Nah, setelah terpasang seperti ini, kemudian kita buka tutupnya. Nah, tutup ini pastikan jangan hilang karena nanti akan kita gunakan untuk membuang jarum insulinnya ini ketika sudah digunakan, karena untuk mencegah supaya tidak digunakan orang lain sama tidak membahayakan orang lain ya. Kita simpan. Nah, setelah kita pasang jarum insulinnya ini, kemudian kita cek sini, kita buka. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat jarum insulinnya seperti ini ya. Nah, ini jarumnya sangat kecil. Sini. Oke. Nah, setelah terpasang jarum insulin, kemudian kita atur dosisnya. Jadi kita atur ke angka 2. Ini kita putar di angka 2 seperti ini. Oke. Kemudian ini kita keluarkan gelembung yang ada di sini ya. Apabila nanti ada gelembung, kita bisa keluarkan gelembungnya terlebih dahulu dengan cara ditekan seperti ini, ujungnya ini ya. Setelah gelembungnya ke atas semua, kemudian tadi yang sudah kita atur di angka 2 unit, ini kita tekan. Ini kita tekan. Apabila nanti di sini akan keluar insulinnya, berarti otomatis jarumnya itu berfungsi dengan baik dan tidak macet ya. Jadi kalau dia ketika kita tekan ini tidak keluar, ada kemungkinan jarumnya macet, ada juga kemungkinan ketika masang itu tidak benar atau agak miring sedikit, jadi dia tidak pas pada posisinya. Kita cek dulu ya. Nah, di jarumnya keluar. Oke, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada jarumnya keluar ya. Oke. Nah, insulinnya keluar di sini maksudnya. Oke. Nah, setelah insulinnya keluar sini, berarti jarum ini sudah berfungsi dengan baik dan insulinnya siap digunakan. Kita tutup terlebih dahulu biar lebih aman. Oke. Ya, seperti itu. Oke.
Langkah selanjutnya adalah penggunaan insulin ya. Jadi kita nanti akan mengatur dosis insulinnya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh dokter. Masing-masing pasien berbeda-beda. Jadi ada yang 10 unit, ada yang 20 unit, ada juga yang sekali atau 2 kali atau 3 kali. Nah, tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Nah, untuk pengaturan dosisnya nanti tinggal kita putar ini. Saya contohkan pasien mendapatkan dosis insulin kurang sehari 1 kali 10 unit. Nah, nanti untuk memakainya kita atur ini di angka 10. Nah, seperti ini. Pastikan jarum putih ini yang ada gambar putih ini berada di angka 10 ya. Seperti ini tulisannya 10. Nah, kemudian setelah itu kita buka. Sini tadi masih ada jarumnya ya. Kita buka seperti ini. Nah, untuk cara megang jarumnya, untuk cara megang insulinnya itu seperti ini. Jadi posisi tangan itu menggenggam seperti ini. Jadi kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ujung jempol diterapkan di atas ini. Jadi nanti yang menekan itu adalah jempolnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita posisikan seperti ini, langkah berikutnya adalah kita suntikkan. Nah, di sini saya akan menggunakan boneka gimmick ini ya. Untuk lokasi penyuntikannya itu ada beberapa tempat ya. Yang pertama nanti ada di lingkar perut sini. Ini ada pusar, dia di sekitar pusar, tapi jangan di pusar untuk penyuntikannya, di yang warna hijau ini, di lingkar perut ini. Bisa juga di bagian lengan, ada 2, lengan kanan sama kiri. Kemudian di bagian paha sini, ada juga di bagian pantat yang di belakang gitu. Oke. Nah, umumnya biasanya digunakan insulin di bagian pusar ya, karena mudah untuk menggunakan. Kalau misalnya digunakan sendiri, biasanya kita lebih menyarankan untuk digunakan di area lingkar perut sini ya, di sekitar sini. Nah, untuk cara penggunaannya sangat mudah. Sebelum kita gunakan, pastikan lokasi penyuntikannya itu kita bersihkan terlebih dahulu dengan kapas alkohol ya. Kita bersihkan dengan kapas alkohol. Setelah kita bersihkan, kemudian kita cubit terlebih dahulu bagian yang akan kita suntik. Jadi kita cubit. Jadi seperti ini, misalnya ini perut, kemudian kita cubit dikit aja, tidak usah tebal-tebal. Nah, seperti ini kita cubit aja agar jaringan lemaknya naik atau keangkat ya, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cubit, kemudian kita suntikkan insulin ini ke area yang akan kita suntikkan tadi di sini ya. Kita suntikkan di sini. Saya contohkan. Ini saya coba peragakan untuk nyubit dulu, kecil seperti ini kita cubit. Nah, seperti ini. Oke. Ini saya cubit kecil. Nah, setelah saya cubit, kemudian ini saya suntikkan di sini. Pelan-pelan kita cubit dulu, kemudian kita suntikkan. Nah, setelah jarumnya masuk, kemudian cubitannya kita lepas. Nah, seperti ini. Setelah dilepas, oh ya, untuk posisi nyuntiknya diusahakan tegak lurus ya, 90 derajat. Jadi nanti pastikan tegak lurus, jangan miring kanan atau jangan miring kiri kayak gini ya. Pastikan tegak lurus 90 derajat dari area suntikannya. Setelah dilepas cubitannya tadi, langsung kita suntikkan. Kita dorong ini pelan-pelan sampai dia nanti ke angka 0. Oke. Setelah dia mentok di angka 0, diamkan sebentar, kurang lebih 5-10 detik. Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu bisa kita lepas. Kita tarik aja pelan. Nah, ketika nanti sudah kita hitung tadi, itu nanti di sini tidak akan keluar insulin lagi ya. Jadi tidak akan istilahnya muncrat atau apa insulinnya. Jadi insulin yang sudah kita suntikan sudah masuk semua ke dalam tubuh. Nah, setelah itu kita tutup dulu. Jangan lupa kita tutup insulinnya seperti ini. Setelah itu area lokasi penyuntikannya tadi kita bersihkan dengan kapas alkohol. Kita usap aja pelan-pelan, tidak usah dipijat-pijat. Nah, udah selesai. Seperti itu cara penggunaan insulin. Kemudian untuk penggantian jarum tadi seperti yang saya jelaskan di awal, saya sarankan untuk jarum ini diganti setiap sekali pakai. Jadi setelah selesai pakai ini kita buang jarumnya, kita pasang ini tutup lagi seperti ini, kemudian kita putar lagi. Oke. Seperti ini. Lepaskan jarumnya. Oke. Nah, kemudian jarum ini kita buang. Nah, untuk pembuangannya sendiri jangan sembarangan. Saya sarankan menggunakan kaleng ya. Kaleng, ada botol kaleng sendiri atau misalnya botol plastik, masukkan ke dalam situ saja. Nanti ketika sudah terkumpul banyak, silakan Bapak Ibu bisa membuangnya tidak sembarangan ya. Boleh
minta tolong oleh ke apotek atau ke rumah sakit Bapak Ibu yang mendapatkan insulin ini. Jadi minta tolong dibantu untuk membuangkan insulinnya, jadi jangan sembarangan. Kalau misalnya ragu, bisa minta bantuan apotek atau apoteker yang ada di apotek atau yang apoteker yang ada di rumah sakit untuk membantu membuangkan atau memusnahkan jarum insulin ini ya, supaya tidak berbahaya untuk orang lain gitu. Baik, untuk penggantian jarum insulin yang setelah tadi ya, sama ya, ketika nanti sudah selesai digunakan, jarum insulinnya dibuang. Kemudian ketika nanti akan mengganti dengan jarum insulin yang baru, pastikan langkah-langkah yang awal tadi kita lakukan ya, ketika kita pasang jarum insulin tadi. Kemudian jangan lupa kita putar di angka 2 unit, kemudian kita keluarkan, pastikan tidak ada gelembung udara, sama pastikan juga jarumnya lancar dalam mengeluarkan insulin, tidak macet ya, jadi insulinnya tetap keluar lewat jarum itu ya, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan sekilas tentang lokasi penyuntikan tadi. Tadi saya contohkan untuk lokasi penyuntikan itu di area sekitar lingkar perut ya. Ini saya contohkan, di sini adalah pusar. Nah, untuk cara penyuntikannya nanti caranya seperti ini. Nanti ketika sekarang atau pagi kita menyuntikkan di tempat sini. Nah, untuk yang sore kemudian atau siang kita suntikan di tempat yang berbeda lagi. Malam juga sama. Nah, untuk hari berikutnya pindah. Terusnya seperti ini sampai nanti untuk hari berikutnya lagi pindah ke yang sebelah sini ya. Jadi usahakan selalu berpindah-pindah tempat. Seperti ini, kemudian kembali ke sini, kemudian pindah ke sini, setelah itu nyambung lagi ke sebelah sini lagi. Lanjut terus dari sini boleh, kemari, kemudian lanjut lagi kembali ke atas. Nah, itu seperti itu. Pastikan untuk menyuntikkannya tidak di satu tempat, tapi bisa berpindah-pindah untuk meminimalkan terjadinya iritasi pada area penyuntikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan terkait tutorial cara penggunaan insulin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.